Oke, kita lanjutkan. Karyanya Suhrawardi banyak, sekitar 20 sekian. Cuma yang monumental, yang ada hubungannya dengan filsafat iluminasi ada 4. Yang pertama At-Talwihat, yang kedua Al-Muqawamat, yang ketiga Al-Masyari' wal Mutahharat, dan yang keempat Hikmatul Isyraq. Ya, jadi itu urut-urutannya agak kebalik. Harusnya kalau ada yang pengen baca, bacalah yang pertama Al-Masyari' wal Mutahharat. Itu tentang filsafat. Yang kedua baru bacalah At-Talwihat. At-Talwihat itu filsafat peripatetik. Kemudian setelah itu barulah baca Al-Muqawamat. Itu syarahnya At-Talwihat. Kalau di Al-Muqawamat sudah mulai nyinggung-nyinggung istilah-istilah tertentu teknis yang ada hubungannya dengan hikmah isyraqiyah. Baru yang terakhir puncaknya ya carilah Hikmatul Isyraq. Jadi filsafat pencerahan, filsafat pencahayaan, filsafat iluminasi. 4 buku ini bagi yang berminat bisa kalian cari di internet, di download gratis. Ada yang bahasa Persia, ada yang bahasa Arab. Ya, oke. Iyalah, kalau bahasa Persia mesti kalian ndak sama sekali. Kalau bahasa Arab ya bisa dikit-dikit mungkin. Kalau bahasa Indonesia bisa bacanya, cuma pahamnya juga nggak jamin. Ya, ada memang beberapa terjemahannya, cuma ada yang dipotong bab-bab tertentu. Saya lupa itu ya. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan itu. Silahkan dicari, nggak apa-apa. Kalau syukur-syukur bisa paham. Kalau nggak paham ya tanya ahlinya. Kalau ahlinya nggak ngerti, karena memang ini ilmu yang tidak sifatnya melulu diskursif ya, kalau ikut fatwanya Suhrawardi, kalau pakai akal saja kalian nggak akan nyampe. Satu-satunya jalan riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nafs. Baru kalian bisa paham. Oh, kadang-kadang juga gitu kan. Ilmu itu nggak cuma sejangkauan akalmu. Banyak yang akalmu nggak nyampe. Satu-satunya jalan kamu harus minta tolong yang punya segala ilmu untuk membuka pikiranmu yang judek, yang ketutup, yang bete, yang nggak nyambung. Hanya selama ini kita nggak nyampe kepikiran ke sana karena kita dikondisikan untuk menerima bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya yang masuk akal saja. Padahal akal kita kan sangat terbatas, sementara ilmu itu luasnya tidak terbatas. Jadi akal yang terbatas memahami ilmu yang sangat luas tidak terbatas mesti tidak nyambung. Satu-satunya jalan apa? Minta bantuan yang menguasai ilmu dan menguasai akal. Yang kayak gini sebenarnya logis, cuma kita agak susah menerimanya karena selama ini bagi kita ya ilmu ya yang masuk akal aja Pak. Yang tidak masuk akal itu bukan pengetahuan, bukan ilmu. Itu pengaruh positivisme, pengaruh modernisme yang kemarin kita bahas satu sesi. Nanti kita lihat seperti apa analisisnya Suhrawardi bahwa ilmu itu tidak cuma yang kelihatan, tidak cuma yang bisa dipikir. Yang kelihatan itu kan cara berpikir induksi, yang rasional saja tidak kelihatan masuk akal, itu kan yang disebut cara berpikir deduksi. Di luar itu masih banyak. Dan ini nanti menginspirasi orang barat melahirkan hermeneutik, teori kritis, pluralisme dan yang sejenis itu. Karena selama mereka masih ada dalam jebakan positivisme yang rasional dan empiris, orang tidak akan bisa ketemu kebenaran selain kebenaran faktual dan kebenaran empiris. Padahal di luar yang faktual empiris itu banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Al-Quran sendiri, ini biar nanti lebih paham kepada Suhrawardi, Al-Quran itu bilang bahwa kebenaran itu kan ada
Ini nanti yang mengklasifikasi Ibnu Taimiyah. Katanya Ibnu Taimiyah kebenaran itu ada yang ainul yakin, mungkin pernah dengar ya. Ada yang hakul yakin, ada yang ilmul yakin, ada yang hakul yakin. Ainul yakin itu kebenaran empiris yang bisa dilihat, diakses oleh panca indera. Saya lihat sendiri Pak, saya nonton sendiri Pak, saya dengar sendiri Pak. Itu kebenaran ainul yakin. Itu kan surat At-Takasur itu kan. Tapi lihat sendiri, dengar sendiri nggak mesti benar loh. Ada yang lebih universal, yaitu kebenaran rasional, pakai akal. Saya lihat sendiri Pak, kalau pensil dimasukkan ke air jadinya bengkok. Tapi kan salah panca inderamu. Pensil dimasukkan ke air itu tidak bengkok, dia tetap lurus. Yang bisa menyimpulkan tetap lurus bukan mata kan, tapi akalmu. Jadi lihat sendiri nggak mesti benar. Itu kan kayak apa ya, kalau di dunia tasawuf ada kisah Ibrahim bin Adham yang lihat ada cowok sama cewek nongkrong berdua, mojok lagi, ya kan? Terus dilihat, oh ini orang ini kok tidak kayak saya ya, katanya Ibrahim bin Adham. Sudah maksiat di luar, dilihat banyak orang, pede lagi. Jelek pokoknya di mata itu. Tapi begitu pulang Ibrahim bin Adham, ibadahnya kacau. Sholatnya jadi nggak khusyuk, apa-apanya jadi nggak khusyuk. Dia bingung, salah apa ya aku ini. Diinget-inget, pasti gara-gara terbersit sebentar lihat orang pacaran berdua tadi. Ibadahku tadi kacau ini. Ini harus minta maaf ini. Begitu kembali masih di situ. Tapi sebelum Ibrahim bin Adham nyampe, anak mudanya berdiri. Ibrahim bin Adham, nggak tenang toh sholatmu, ibadahmu nggak tenang toh, gara-gara mikir jelek padaku toh. Kamu ngerti nggak? Perempuan ini ibuku. Aku di sini dalam rangka berbakti pada beliau, karena aku sedang melayani beliau yang pengen duduk-duduk di luar rumah. Cuma karena pikiranmu su'ul dan pikiranmu jelek, akibatnya padamu sendiri. Jadinya ibadahnya jadi kacau. Kalau kita kan su'ul tiap hari kan, jangan salah kamu. Ya kan? Orang se-Indonesia hari ini kan isinya itu. Yang pendukung Prabowo sekarang pokoknya Jokowi elek kabeh, yang pendukung Jokowi Prabowo elek kabeh. Jadi isi pikirannya jelek semua. Itu se-Indonesia sudah hari ini kayak gitu. Jadi ya jangan salah, ibadahnya tidak karu-karuan. Kayak Ibrahim bin Adham tadi kan. Jadi jangan salah, penglihatanmu bisa keliru. Jangan menjudgment hanya dari kelihatannya. Akal lebih universal, tapi akal juga kadang-kadang mentok, ndak nyampe, ndak nyambung. Secara logis, kalau ada cowok cewek berdua mojok ketawa-ketawa, jiwit-jiwitan, pacaran, itu mesti kan kamu mesti gitu. Logikanya loh ya, pakai akal. Tapi kan ternyata ndak. Makanya jangan susu dinilai. Nah, ada ilmu jenis ketiga namanya hakul yakin. Kalau dalam Quran hakul yakin itu ada kalanya insting, ada kalanya naluri sama insting sama, ada kalanya intuisi, ada kalanya ilham. Ayo nanti yang dijelaskan oleh Suhrawardi ini pengetahuan jenis yang ketiga ini. Bukan pengetahuan jenis yang pertama atau pengetahuan jenis yang kedua. Bukan sekedar ainul yakin atau hakul yakin, atau ilmul yakin, tapi hakul yakin. Bagi Suhrawardi, ilmu di level hakul yakin ini kebenarannya lebih tinggi, lebih meyakinkan, karena dialami sendiri dan langsung. Pengetahuan intuitif, pengetahuan instingtif, naluriah, dan pengetahuan ilhamiah. Nanti pelan-pelan kita lihat. Oke, nah sekarang kategori ini dari Suhrawardi di Hikmatul Isyraq. Orang nyari kebenaran itu katanya Suhrawardi ada 3 jenis. Yang pertama
sufi yang tidak mampu mengungkapkan pengalamannya secara diskursif, secara burhan, secara demonstratif, pakai logika-logika rasional. Orang ini sudah nemu kebenaran tapi tidak bisa menceritakannya. Kebenarannya hanya untuk dirinya. Dia sudah benar, sudah beres hidupnya, sudah sah jadi manusia muslim yang sejati. Orang pertama. Ada orang kedua. Orang ini pinter filsafat, pinter ngomong, rasionya canggih, menjelaskan apa saja orang paham, cuma tidak punya pengalaman mistik. Semua pengetahuannya sifatnya demonstratif, burhani, bukan pengalaman langsung. Ini orang jenis kedua. Ya mungkin saya yang di sini golongannya nomor loro. Iso ngomong ning ra iso ngelakoni. Cerita sih enak, emangnya dilakoni gampang. Provokasi kalian gampang, cuma ngelakoni dhewe ya susah. Itu orang jenis kedua. Ada orang jenis ketiga yang punya pengalaman mistik, penghayat, sufi, pelaku, tapi juga bisa memahami dan mengekspresikan pengalamannya sehingga bermanfaat untuk yang lain. Tiga-tiganya bisa menemukan kebenaran. Cuma yang paling bermanfaat yang nomor ketiga, pelaku tapi sekaligus penjelas. Orang yang menjalankan dan dialah yang menjelaskan. Nah, itu lebih pas. Orang yang sudah menikah dan menjelaskan seperti apa enaknya pernikahan. Kalau yang kedua, orang yang belum nikah tapi sudah baca buku nikah, sudah baca teori-teori tentang nikah, sudah baca terus menjelaskan tentang nikah dengan mantapnya menasihati orang untuk nikah, tapi dia sendiri belum nikah. Itu jenis kedua. Yang jenis pertama, orang yang sudah nikah tapi tidak bisa menjelaskan enaknya nikah, wis pokoknya dilakoni wae enak-enak. Nah, itu yang jenis pertama. Ngomong ra iso. Suruh cerita gimana enaknya nikah. Gimana ya? Enak-enak. Ya, itu orang jenis pertama. Tapi orang jenis kedua belum nikah tapi dalilnya dawa. Nikah itu sunnatullah. Nikah itu bikin hati tenang. Nikah itu kayak ya tapi cuma dari buku. Nggak ngerti sendiri dia. Itu pencari kebenaran jenis kedua. Pencari kebenaran jenis ketiga, nikah dan bisa menjelaskan. Ini yang paling mantap. Yang pertama punya kebenaran langsung tapi tidak bisa menjelaskan. Yang kedua punya kebenaran tapi tidak langsung. Yang ketiga punya kebenaran langsung dan bisa menjelaskan. Nah, ini tipe-tipe orang. Level ketiga, level terakhir itulah level puncak. Dan Suhrawardi merasa dan menganggap yang paling bermanfaat yang ketiga itu. Makanya saya berusaha untuk di yang ketiga. Makanya terus dia menggabungkan filsafat peripatetik, menggabungkan khazanah kemarin itu kan filsafat Islam, menggabungkan tradisi Yunani, menggabungkan tradisi Zoroaster, diolah jadi satu, diekspresikan sesuai versinya dia. Karena Suhrawardi punya asumsi ada namanya perennial wisdom, kebenaran abadi. Dia ada di tradisi manapun, dia ada dalam budaya religius manapun. Kebenaran ini abadi, hanya bungkusnya yang beda-beda. Jadi sumbernya yang beda-beda, tafsirnya orang terhadap kebenaran ini yang macam-macam. Tapi dia abadi. Dia ada di Yunani, dia ada di Mesir, dia ada di Persia kuno, dia ada. Kita tinggal menjelajahi dan pasti akan ketemu itu. Tradisi spiritual muatannya sama, hanya kemasannya saja yang berbeda. Dan itu nanti yang coba dijelaskan lewat filsafat cahayanya Suhrawardi. Jadi agama-agama itu kemasan, tapi spiritualitas itu esensinya. Di level esensi semua sama. Nah, itu kebenaran versi Suhrawardi. Oke.
Oh, ini iso maca Arab kabeh ndak? Kita mulai masuk ya sekarang ke filsafat iluminasinya. Dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Saya lupa, harusnya tak sisipkan terjemahannya. Cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Ya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Ya kan? Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya temen, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak, diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura. Yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja ada lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadi Allah itu
cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu. Yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsashu nar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Itu. Jadi yakadu, hampir saja, zaituha yudi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsashu nar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya, cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan, kayak itu sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana, kayak ya lapiar ya apa nih ya, disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Ya pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, big yo dor, big buas, pokoknya orang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya, jadi Big Dwar gitu kalau orang Jawa Timur.
Kalau orang Jogja tidak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja. Ya kan, kalau Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan pik gitu, mak pik nggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan. Sekarang kita masuk ke tadi